Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Mari kita awali pelajaran kita pagi ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari bab 3 klasifikasi materi ke bagian selanjutnya, yaitu tentang asam basa dan pemisahan campuran. Coba kita ingat kembali. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa materi dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya menjadi zat padat, cair, dan gas, serta dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi materinya menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Adakah metode atau cara klasifikasi materi yang lainnya? Kemudian, apabila kita sudah memiliki suatu campuran, dapatkah kita memisahkannya kembali menjadi komponen-komponen materi penyusunnya? Mari kita pelajari bersama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang cara mengklasifikasikan materi berdasarkan pH atau derajat keasamannya, dan berikutnya kita akan belajar tentang cara pemisahan campuran. Kita masuk ke materi pokok, yaitu tentang klasifikasi materi berdasarkan derajat keasaman atau pH. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 106 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 36. Berdasarkan komposisinya, kita sudah belajar materi dapat dikelompokkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Campuran kemudian dapat dibedakan lagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya, campuran homogen dapat dibagi lagi menjadi larutan dan paduan logam. Materi yang berbentuk larutan dapat dikelompokkan berdasarkan pH atau derajat keasamannya. pH merupakan salah satu sifat kimia materi. Berdasarkan pH atau derajat keasamannya, materi yang berbentuk larutan dapat dibagi menjadi 3, yaitu asam, basa, dan garam. Kita bahas satu persatu. Pertama tentang asam. Coba anak-anak buka buku paket 13 halaman 106 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 36. Asam yaitu zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam larutannya. Sifat-sifat asam antara lain rasanya masam atau kecut, dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+, dapat memerahkan kertas lakmus yaitu mengubah kertas lakmus biru menjadi berwarna merah. pH atau derajat keasamannya kurang dari 7, yaitu antara 1 sampai dengan 6. Kemudian asam bersifat korosif, artinya menyebabkan perkaratan pada logam dan pelapukan di benda yang lain. Lalu asam bersifat iritatif, artinya dapat menyebabkan iritasi atau gatal-gatal pada kulit. Dan yang terakhir, asam bersifat elektrolit, artinya larutannya dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion. Contoh asam di sekitar kita antara lain asam klorida, rumus kimia HCl, terdapat pada asam lambung manusia. Selanjutnya, asam sulfat, rumus kimia H2SO4, terdapat pada air aki kendaraan bermotor. Contoh asam selanjutnya adalah asam asetat, rumus kimia CH3COOH, terdapat pada cuka makan. Dan yang terakhir, contoh asam adalah asam nitrat, rumus kimia HNO3, terdapat pada bahan peledak TNT dan juga pupuk tanaman. Lanjutkan, berdasarkan pH, larutan dapat dibedakan menjadi basa. Basa yaitu zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutannya. Sifat-sifat basa antara lain rasanya pahit, dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-,
dapat membirukan kertas lakmus, artinya mengubah kertas lakmus merah menjadi berubah warna biru. pH basa lebih dari 7 sampai dengan angka 14. Basa bersifat kaustik, artinya dapat merusak jaringan hidup atau organik seperti kulit. Tetapi juga basa di kulit terasa licin dan dingin. Dan yang terakhir, sifat basa juga elektrolit, artinya larutan basa mengandung ion sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Contoh basa di sekitar kita antara lain natrium hidroksida, rumus kimia NaOH terdapat pada bahan sabun dan deterjen. Selanjutnya, magnesium hidroksida, rumus kimia MgOH 2 kali terdapat pada antasid atau obat mah dan obat diare. Contoh selanjutnya adalah aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali terdapat pada bahan deodoran dan antasid atau obat mah. Dan contoh basa yang terakhir adalah amonia atau NH3 terdapat pada pupuk tanaman. Kita akan mempelajari tentang garam. Coba buka buku paket kurikulum 13 halaman 109 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 38. Garam yaitu zat yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Reaksi pembentukan garam disebut reaksi netralisasi. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Misalnya, asam klorida atau HCl yang bersifat asam ditambah dengan natrium hidroksida atau NaOH yang bersifat basa. Jika direaksikan akan membentuk NaCl atau natrium klorida yang bersifat garam dan juga air atau H2O. Sifat-sifat garam antara lain rasanya asin, dapat menghasilkan ion selain ion H+ dan ion OH-. Biasanya garam bersifat netral, artinya tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa. Garam yang bersifat netral tidak akan mengubah warna kertas lakmus, artinya kertas lakmus merah akan tetap merah, sedangkan kertas lakmus biru akan tetap biru. pH basa kurang lebih 7, yaitu antara 6, sampai dengan 7, tetapi tidak sampai 8. Dan yang terakhir, garam bersifat elektrolit, artinya larutannya mengandung ion sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Contoh garam di sekitar kita antara lain natrium klorida, rumus kimianya NaCl terdapat pada garam dapur. Kemudian natrium bikarbonat, rumus kimia NaHCO3 terdapat pada baking powder atau soda kue. Selanjutnya contoh garam yang lain adalah kalsium karbonat atau CaCO3 terdapat pada kalsit yang merupakan bahan cat tembok dan campuran karet. Dan yang terakhir adalah salmiak, rumus kimianya NH4Cl terdapat baterai kering. Yaitu kalau kamu membuka baterai ABC, kamu lihat ada bubuknya, itu bubuk salmiak. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu indikator asam dan basa. Coba buka buku paket kurikulum 13 halaman 107 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 39. Untuk menentukan suatu zat termasuk asam, basa, atau garam tidak boleh dicicipi meskipun ada rasanya karena ada yang bersifat racun. Cara yang benar untuk menentukan suatu zat termasuk asam, basa, atau garam ialah menggunakan suatu indikator. Indikator asam basa yaitu suatu zat yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan zat asam atau basa. Ada dua jenis indikator. Pertama, indikator alami, yaitu indikator asam basa yang dapat dibuat dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, ekstrak kembang sepatu, kunyit, kubis ungu, bunga soka merah, buah bit, kulit manggis, bunga mawar merah, dan lain sebagainya. Indikator yang kedua ialah indikator buatan, yaitu indikator asam basa yang dapat dibuat oleh manusia tetapi tidak langsung diambil dari alam. Misalnya kertas lakmus merah dan biru,
indikator universal, pH meter, metil merah dan jingga, serta fenolftalin. Dari indikator asam basa dapat diperhatikan sebagai berikut. Indikator alami tadi contohnya kembang sepatu, kunyit, kubis ungu, bunga soka merah, buah bit, kulit manggis, dan mawar. Sedangkan indikator buatan contohnya secara urut dari gambar ini kertas lakmus merah dan biru, terus indikator universal selanjutnya pH meter, kemudian ada metil merah dan metil jingga, dan yang terakhir adalah fenolftalin. Adapun perubahan warna dari indikator tersebut antara lain lakmus merah jika dimasukkan ke larutan asam akan berwarna merah, jika ke larutan basa berubah warnanya menjadi biru, sedangkan jika di larutan garam tetap warnanya menjadi merah. Sedangkan lakmus biru jika dimasukkan ke asam, lakmusnya berubah warna menjadi merah, jika di larutan basa tetap biru, dan jika di larutan garam lakmusnya tetap biru. Selanjutnya, untuk metil merah, jika dimasukkan ke larutan asam dia berwarna merah, sedangkan jika dimasukkan ke larutan basa berwarna kuning. Adapun apabila dimasukkan ke larutan garam dia berubah menjadi kuning. Sedangkan metil jingga jika dimasukkan ke larutan asam dia berwarna merah, apabila dimasukkan ke basa berwarna kuning, dan jika masuk ke larutan garam dia berwarna kuning. Sementara itu jika kita menggunakan fenolftalin, apabila kita masukkan ke larutan asam dia akan menjadi tidak berwarna. Apabila kita masukkan ke larutan basa dia berubah menjadi merah, dan jika kita masukkan ke larutan garam dia juga tidak berwarna. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang cara atau metode pemisahan campuran. Coba buka buku paket kurikulum 13 halaman 110 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 132. Campuran dapat dipisahkan kembali menjadi komponen-komponen materi penyusunnya berdasarkan sifat-sifat fisika komponen penyusunnya. Sifat-sifat fisika yang dimiliki materi tersebut antara lain wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, kemagnetan, kelarutan, dan lain sebagainya. Beberapa metode pemisahan campuran antara lain, pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Penyaringan yaitu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Alat yang digunakan untuk menyaring disebut filter, sedangkan zat yang lolos dari saringan disebut filtrat. Adapun zat yang tidak lolos dari saringan dan tertahan disebut residu. Contoh penggunaan filtrasi ialah metode penjernihan air pump dan tukang bangunan yang menyaring antara pasir dan kerikil menggunakan jaring-jaring besi. Metode penjernihan air sederhana yang dapat kamu lakukan sendiri, bahkan alatnya ialah sebagai berikut. Kita lanjutkan ke metode pemisahan campuran yang kedua yaitu destilasi atau penyulingan. Destilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Jika larutan dipanaskan maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan menguap terakhir. Komponen yang menguap dahulu, uapnya tersebut dapat ditampung, kemudian didinginkan dan diembunkan kembali sehingga kita akan memperoleh dua macam cairan. Contoh metode destilasi digunakan untuk pembuatan air tawar dari air laut dan pemisahan alkohol dari air, serta untuk pemisahan komponen-komponen minyak bumi. Gambar bagan alat destilasi sederhana antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, metode pemisahan campuran yang ketiga adalah evaporasi atau penguapan.
Evaporasi yaitu metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang larut dari larutannya dengan cara pemanasan. Contoh metode evaporasi digunakan untuk memisahkan garam dari air laut dengan cara penguapan secara perlahan untuk menghasilkan kristal garam. Metode yang keempat dari pemisahan campuran adalah sentrifugasi, yaitu metode untuk memisahkan padatan dalam campuran yang memiliki ukuran sangat halus dan berjumlah sedikit. Contoh penggunaan sentrifugasi ialah untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Gambar penggunaan evaporasi dan sentrifugasi dapat diperhatikan pada gambar berikut. Selanjutnya kita lanjutkan ke metode pemisahan campuran yang kelima, yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur ketika dialiri medium bergerak, misalnya air. Contoh penggunaan kromatografi ialah pemisahan komponen-komponen zat warna pada tinta serta penggunaan tes urin pada pengguna narkoba. Dan yang keenam, cara memisahkan campuran. Metode yang dapat digunakan ialah sublimasi atau penyubliman. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud antara zat padat yang dapat menyublim dengan campurannya yang tidak dapat menyublim. Contoh metode sublimasi digunakan untuk memisahkan yodium pada garam dan untuk pemurnian kapur barus dari zat pengotornya. Gambar dari kromatografi dan sublimasi sederhana dapat diperhatikan pada gambar berikut. Jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba kita ingat kembali. Pertama, dapatkah kamu menganalisis perbedaan antara sifat zat asam, basa, dan garam? Selanjutnya, dapatkah kamu menyebutkan contoh dari asam, basa, dan garam yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, bagaimanakah cara mengidentifikasi suatu zat yang termasuk asam, basa, maupun garam? Mengapa tidak boleh dicicipi? Kemudian, dapatkah kamu menjelaskan macam-macam metode pemisahan campuran yang sudah kamu ketahui? Dan yang terakhir, terkait dengan air, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana cara memperoleh air bersih dari air sungai yang keruh dan air laut? Demikianlah pelajaran IPA pada hari ini. Semoga anak-anak dapat ingat dan memahaminya. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tanda like dan subscribe bagi yang belum pernah subscribe. Terima kasih.